Pemirsa, sebuah kapal motor yah mewah azimut 80 terbakar di perairan Karang, Pulau Rosa, Kepulauan Seribu Utara, Jakarta Utara sore tadi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran kapal ini. Kapten kapal dan 3 penumpang dapat dievakuasi oleh petugas suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kepulauan Seribu ke tempat yang lebih aman. Dalam rekaman video amatir ini, terlihat kepulan asap tebal membumbung tinggi dari terbakarnya sebuah kapal motor azimut 80 di perairan Karang, Pulau Rosa, Kepulauan Seribu Utara, Jakarta Utara pada sore tadi. Petugas suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kepulauan Seribu yang mendapati laporan langsung menuju ke lokasi kejadian. Petugas berhasil mengevakuasi 4 orang yang berada di dalam kapal, yakni 1 orang kapten kapal, 1 orang kepala kamar mesin, dan 2 orang ABK. Sementara itu, penyebab kebakaran kapal diduga karena putaran mesin turun saat kapal sedang berjalan sehingga keluar banyak asap dari mesin dan menyebabkan terjadinya kebakaran. Api pun dapat dipadamkan setelah petugas berjibaku dengan mengerahkan kapal pemadam kebakaran. Kasus kebakaran ini masih dalam penyelidikan pihak Polsek Kepulauan Seribu Utara dan kapal atau yah azimut 80 termasuk dalam jenis yah mewah dengan harga puluhan miliar rupiah. Kita beralih ke kabar dari mancanegara. Pemirsa, tanda-tanda pertempuran antar geng terlihat di mana-mana di pusat kota Port-au-Prince, Haiti. Warga yang ketakutan melarikan diri dari kota itu setelah baku tembak sengit terjadi pada Sabtu malam. Seorang wanita terluka parah akibat terkena peluru nyasar saat polisi berusaha mengamankan lingkungan tersebut. Polisi bersenjata lengkap berpatroli di jalanan yang dipenuhi selongsong peluru. Di Champ de Mars, tempat Istana Nasional dan banyak gedung pemerintah berada, suasana mencekam menyelimuti kawasan tersebut. Di Carrefour Vieux, sebuah lingkungan di dekat Champ de Mars, banyak warga yang mengungsi dengan membawa anak-anak dengan barang bawaan seadanya. Sejak kekerasan meningkat pada 29 Februari, lebih dari 15.000 orang telah meninggalkan rumah mereka. Saling klaim antara militer Rusia dan Ukraina kerap terjadi. Yang terbaru, militer Rusia mengklaim berhasil mencegat bom udara yang diluncurkan Ukraina, sementara Ukraina mengklaim telah melancarkan serangan terhadap sistem pertahanan udara Rusia. Militer Rusia telah menangkis beberapa serangan Ukraina di berbagai penjuru termasuk Kupiansk, Avdiivka, dan Donetsk. Mereka juga menyerang radar anti-artileri Ukraina, depot amunisi, dan target lainnya. Pasukan pertahanan udara Rusia menembak jatuh jet tempur MiG-29 Ukraina dan mencegat bom udara kendali Ukraina beberapa roket dan drone. Pada hari yang sama, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan bahwa tentara Ukraina terlibat dalam puluhan pertempuran dengan pasukan militer Rusia di garis depan pada hari itu. Dikatakan bahwa Angkatan Udara Ukraina melakukan beberapa serangan terhadap personel dan peralatan militer Rusia, sementara sejumlah rudal Ukraina menghantam sistem pertahanan udara Rusia. Para demonstran anti pemerintah yang menuntut pemerintahan baru Israel memblokade sejumlah jalan raya di Tel Aviv dan terlibat bentrok dengan aparat keamanan. Pihak kepolisian Israel terpaksa mengerahkan water cannon untuk membubarkan para pengunjuk rasa di jalan raya. Para pengunjuk rasa juga terpaksa diseret oleh aparat keamanan. Menurut media Israel, 16 pengunjuk rasa ditangkap karena mengganggu ketertiban umum di Tel Aviv. Demonstrasi utama berlangsung di Jalan Kaplan, lokasi demonstrasi besar-besaran tahun lalu yang digelar untuk menentang pemerintah.
Ribuan warga Israel dari berbagai kota di seluruh negeri turun ke jalan untuk menuntut pemilihan dini dan berakhirnya pemerintahan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Sementara itu, pemirsa, militer Amerika Serikat kembali menjalankan operasi penurunan bantuan di wilayah jalur Gaza. Pesawat militer dari Angkatan Udara Amerika Serikat menjatuhkan setidaknya 88 paket bantuan kemanusiaan di wilayah utara jalur Gaza. Paket tersebut dilaporkan berisi sekitar 41.400 makanan dan 23.000 botol minuman. Jumlah truk bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza setiap harinya sejak pertempuran terjadi menurun di bawah 500 truk karena adanya pembatasan dari Israel. Warga Gaza, Palestina memasuki bulan Ramadan dalam kondisi kelaparan yang mendera seperempat dari keseluruhan penduduknya. Mereka berburu bantuan berupa makanan dan berbagai kebutuhan pokok yang diterjunkan dari udara. Ini menjadi pemandangan sehari-hari di Gaza, Palestina menjelang bulan suci Ramadan. Pesawat-pesawat militer mancanegara terbang melintas, menerjunkan parasut-parasut yang mengangkut paket-paket bantuan untuk warga Gaza yang terimbas perang. Dan di daratan, warga bergegas menyambut paket-paket itu. Sejak perang awal Oktober lalu, Israel kian memperketat akses makanan, air bersih, obat-obatan, dan berbagai kebutuhan pokok untuk memasuki Gaza. Berbagai bantuan tersebut biasanya masuk melalui jalur darat dari gerbang Rafah yang berbatasan dengan Mesir, serta gerbang Kerem Shalom yang berbatasan dengan Israel. Dalam beberapa hari menjelang Ramadan, akses jalur darat beralih menjadi jalur udara. Selain akses relatif lebih lancar, pengalihan ini juga menghindari terulangnya tragedi beberapa hari lalu ketika tentara Israel menembaki ratusan penerima bantuan dari iring-iringan truk di kota Gaza. Namun, pembagian bantuan melalui jalur udara seperti sekarang bukan tanpa pro kontra. Beberapa warga kecewa karena sebagian paket bantuan yang dijatuhkan dari pesawat justru jatuh ke laut. Menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa, akibat perang, kelaparan mendera 1/4 dari 2,3 juta warga Gaza. Kondisi yang dihadapi warga Gaza memasuki bulan Ramadan tahun ini.